Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Cahyaningrum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari ke-17. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan merupakan kegiatan bermain sambil belajar membaca yang dilakukan secara menyenangkan atau fun learning. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan adalah bercerita ataupun mendongeng dengan alat peraga seperti buku cerita, atau juga bisa dengan bermain modul. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan adalah untuk menumbuhkan minat baca anak dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Pertanyaan selanjutnya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan motivator? Yaitu pada saat pembelajaran kegiatan bermain sambil belajar itu berlangsung. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena Bimba A.I.U.E.O bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak sejak dini dan juga dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi yaitu melihat ekspresi ataupun sikap si anak tersebut. Jika sikap ataupun ekspresi si anak tersebut terlihat senang, semangat, dan juga antusias di dalam kegiatan bermain sambil belajar baca-bacaan ini, maka tujuannya di dalam kegiatan bermain baca-bacaan sudah tercapai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu bisa dengan awali ajak anak berdialog terlebih dahulu agar anak tertarik. Jika si anak tersebut sudah tertarik, maka ajak anak untuk bermain baca-bacaan. Bisa juga dengan menggunakan modul ataupun buku cerita. Yang terpenting di dalam kegiatan bermain sambil belajar tersebut harus fun learning. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu jika motivator tidak menerapkan kegiatan permainan baca-bacaan, maka proses belajar anak nantinya akan menjadi tidak menyenangkan. Pertanyaannya, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul merupakan suatu teori yang mempunyai sifat selalu kembali ke tengah, yang dimana ketika kita melihat jam bandul bergerak dari tengah kemudian ke samping kanan, maka ia akan kembali ke tengah. Begitu juga ketika jam bandul tersebut bergerak ke arah kiri, maka dia akan kembali ke tengah juga. Dan contoh dari teori jam bandul ini yaitu ketika memberikan modul baca-bacaan, maka kita bisa menyelingi atau kita selingi dengan modul matematika. Maka nanti ketika itu kita ajak kembali anak tersebut untuk bermain baca-bacaan, bisa menggunakan modul baca-bacaan lagi ataupun menggunakan alat peraga lain seperti buku cerita. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan dari penerapan teori jam bandul ini yaitu agar membantu anak belajar secara bertahap dan juga menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu pada saat ketika kegiatan bermain sambil belajar berlangsung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu caranya dengan menyelingi kegiatan modul atau bermain baca-bacaan dengan modul lain seperti modul matematika. Namun, motivator harus terus mengajak anak kembali bermain baca-bacaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu maka ketika motivator tidak menerapkan teori jam bandul,
maka proses bermain sambil belajar anak tidak akan berjalan secara bertahap dan sistematis dan juga tidak akan menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya yaitu nantinya anak-anak tidak mendapatkan bimbingan yang efektif dan juga terarah.